Dewa Medis Terkuat. Bab 831. Tak lama kemudian, disertai dengan suara ledakan yang keras, seluruh lempengan batu besar itu hancur berkeping-keping di tempat. Aura yang sangat luas perlahan muncul darinya. Tekanan yang sangat besar itu sungguh mengerikan. Kekuatan yang sangat kuat itu begitu menindas sehingga membuat orang gemetar. Tuan Kota. Tuan Kota telah keluar. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk berseru, dan beberapa bahkan menangis dan tersipu, dan sangat gembira. Ini adalah penguasa kota Griffin, kepercayaan mereka, dan santo pelindung mereka. Cahaya itu perlahan memudar, dan semua orang bergegas untuk melihat ke sana. Sosok yang menjulang tinggi perlahan muncul. Dia hanya mengenakan celana panjang, memamerkan otot-ototnya yang eksplosif di tubuh bagian atasnya, yang penuh dengan keterkejutan. Rambut panjangnya hitam dan putih, tetapi matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan tidak ada yang bisa menolaknya dengan mudah. Setiap orang yang menatap matanya akan menggigil tanpa sadar dan kemudian segera menundukkan kepala. Secara khusus, beberapa makhluk lemah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengompol di celana mereka di tempat. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Sudah 10.000 tahun. 10.000 tahun penuh. Sejak aku mengambil alih posisi penguasa kota, tidak ada yang berani bertindak gegabah di sini. Sekarang, benar-benar ada penjahat yang berani bertindak gegabah di sini. Dia pantas mati. Tuan kota itu bijaksana. Tuan kota, tolong ambil tindakan dan bunuh bajingan ini. Bajingan ini sangat kejam dan tidak punya rasa kemanusiaan. Dia binatang buas. Tentu saja aku tahu. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, pergilah cari tahu di mana dia berada. Tuan kota ini akan membunuhnya sendiri. Janji. Setelah perintah diberikan, banyak sekali sosok yang bergegas keluar dengan cepat ke tempat lain. Temukan Xiao Chen, penguasa kota akan membunuhnya secara pribadi. Tuan kota telah keluar dari pengasingannya. Cepat temukan keberadaan Xiao Chen dan bunuh dia. Tuan kota telah memerintahkan agar Xiao Chen ditemukan dan dibunuh. Suara yang tak terhitung jumlahnya menyebarkan berita itu dengan cepat. Pada saat ini, hampir semua orang di kota Griffin mendengar teriakan itu. Ya ampun. Aku tidak menyangka keluarga besar akan mengundang tuan kota untuk datang. Bukankah ini terlalu kuat? Begitu penguasa kota muncul, siapa yang bisa menjadi lawannya? Xiao Chen pasti akan mati kali ini. Xiao Chen belum tahu tentang ini. Pada saat ini, dia telah membawa semua orang ke wilayah klan berserker. Ada lebih banyak mayat berserker di sini, tetapi ada juga beberapa berserker yang masih hidup. Menyadari Xiao Chen dan yang lainnya, para berserker perlahan mengepung mereka. Manusia, beraninya kau memasuki wilayah berserker kami. Apa kau sudah bosan hidup? Wajah Xiao Chen dingin dan dia berkata, biarkan satu hidup, dan bunuh yang lainnya. Saat berhadapan dengan para pengamuk ini, mereka tidak akan takut kecuali kamu menunjukkan kekuatanmu. Anggota suku berserker di seberang mencibir. Wah, kamu masih tidur. Kamu tahu di mana ini? Ini wilayah para berserker. Kamu tahu apa itu berserker? Manusia di sini hanya ditakdirkan untuk dibantai. Begitu kata-kata itu terucap, aura yang sangat kuat dan tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar dari kehampaan di belakang Xiao Chen. Merasakan aura agung yang tak terhitung jumlahnya ini, para berserker tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil mereka. Mengapa ada begitu banyak aura kuat di sini? Ya Tuhan, momentum ini, aku khawatir sudah mencapai ranah Dewa Petarung 100 alam. Masalahnya adalah tidak ada satupun Dewa Pejuang 100 alam. Ya Tuhan, pasti ada hampir 200 Dewa Pejuang 100 alam, kan? Berserker adalah ras paling arogan di alam semesta. Mereka berani melawan siapapun. Namun, itu tidak berarti mereka tidak takut. Mereka juga makhluk hidup. Mereka juga punya otak. Menghadapi 100 Domains Fighting God, dengan jumlah mereka yang begitu banyak, mereka mungkin berani melawannya. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian, tetapi ada juga kemungkinan untuk melukai pihak lain. Dengan cara ini, bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, itu akan berarti setidaknya, kehormatan berserker terpelihara oleh mereka. Tapi, siapakah yang dapat bertahan menghadapi 100 atau 200 dewa petarung dari 100 alam sekaligus? Itu bukan hanya 100 atau 200 kubis. Semua orang gemetar dan ketakutan, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Cepat lari. Dengan begitu banyak dewa pejuang 100 domain, mereka hanya punya satu pilihan, yaitu melarikan diri.
Sayangnya, jika mereka semua bisa lolos dari 100 Domains Fighting God, maka 100 Domains Fighting God akan menemukan sepotong tahu dan mati. Dengan satu pikiran, semua berserker ditarik mundur secara paksa oleh 100 Domains Fighting God. Tidak, tidak. Semua pengamuk ini putus asa. Namun, mereka dibunuh tanpa ampun oleh Dewa Pejuang 100 Domain di bawah pimpinan Xiao Chen. Teriakan demi teriakan terdengar satu demi satu, dan tak seorang pun dapat lolos dari telapak tangan Xiao Chen. Tak lama kemudian, para berserker yang hadir dibunuh oleh anak buah Xiao Chen, hanya menyisakan satu orang. Berserker itu tak dapat lagi menahan tekanan ini, dan jatuh berlutut di tanah dengan bunyi plop. Tuhan, tolong ampuni aku, Tuhan, tolong ampuni aku. Xiao Chen berkata dengan ekspresi dingin. Aku tidak akan membunuhmu, asalkan kamu mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi di sini. Tubuh berserker bergetar, dan dia segera berbicara. Akan kuceritakan padamu, akan kuceritakan padamu. Akan kuceritakan semuanya padamu. Klan berserker kami baru saja menyambut kembali seorang berserker kerajaan. Hal ini telah memicu pertikaian antara para pemimpin klan dan faksi. Saat ini, klan berserker telah mulai saling membunuh. Namun, para pemimpin klan telah mengadakan rapat dewan untuk membunuh keturunan kerajaan. Apakah kamu bercanda? Liu Yunxuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru di tempat. Dia adalah keluarga kerajaanmu. Jika dia tidak memiliki darah bangsawan, itu akan menjadi kerugian terbesar bagimu, kan? Apa kau tidak peduli? Sang pengamuk tersenyum pahit dan berkata, bukannya kami tidak peduli. Kami hanya tidak punya pilihan lain. Selama bertahun-tahun, beberapa pemimpin klan telah memerintah wilayah mereka sendiri dan memegang kekuasaan mereka sendiri. Mereka tidak akur pada awalnya, dan sekarang seorang anggota keluarga kerajaan tiba-tiba muncul dan ingin merebut kekuasaan di tangan mereka. Pemimpin klan mana yang bersedia melakukan itu? Bajingan-bajingan itu. Xiao Chen mengepalkan tinjunya. Po Jun kembali ke klan perang gila hanya untuk melihat bangsanya sendiri. Dia bisa memberinya kekayaan dan kemuliaan apapun yang dia inginkan. Tapi para berserker terkutuk ini benar-benar memperlakukannya seperti ini. Mereka bahkan ingin membunuh Po Jun. Apakah mereka masih punya hati nurani? Demi kekuasaan, mereka menyakiti seorang pemuda dengan hati yang murni. Mengepalkan tinjunya, nada bicara Xiao Chen sangat dingin. Ayo pergi. Aku ingin melihat seberapa hebat orang-orang ini. Bab 832. Tanah suci perang gila telah mengumpulkan sejumlah besar anggota suku perang gila. Para prajurit perang gila dari semua wilayah utama telah berkumpul bersama saat ini. Sekilas, itu adalah lautan hitam, semuanya kepala manusia. Namun, mata semua orang berwarna merah. Lihat. Itu garis keturunan bangsawan yang dibawa ke sini. Sungguh menyedihkan. Para anggota klan pejuang gila tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ke arah yang mereka lihat, sesosok tubuh yang acak-acakan tengah ditahan. Selain dia, ada beberapa orang berserker. Jika Xiao Chen ada di sini, dia pasti bisa mengenali mereka. Itu adalah Po Jun, dan beberapa anggota klan prajurit gila yang mendukungnya. Dasar bajingan. Berani sekali kau membantai klan prajurit gilaku. Kau tidak akan mati dengan baik. Sang dewa perang pengamuk meraung marah, tetapi dahinya ditampar oleh pengamuk yang menekannya. Mengapa kau berteriak? Jika bukan karena kau, Mu Chen, yang membawa kembali garis keturunan bangsawan, bagaimana mungkin perang antar suku besar bisa terjadi? Tahukah kau berapa banyak saudara kita yang terbunuh kali ini? Mu Chen mengepalkan tinjunya. Jika tidak ada keluarga kerajaan berserker, bagaimana para berserker bisa kembali ke bentuk puncak mereka? Dengan hanya pengasingan saat ini di sudut, keluarga berserker akan hancur cepat atau lambat. Apakah kamu tidak tahu ini? Memangnya kenapa kalau kita hancur? Setidaknya selama hidup kita, kita tidak akan hancur. Kalau kita benar-benar hancur, kita tidak tahu sudah berapa lama kita mati. Tapi sekarang, biarkan para pemimpin klan tunduk pada bocah nakal yang tiba-tiba muncul ini. Menurutmu siapa yang akan tunduk? Terimalah takdirmu, Mu Chen. Kau akan segera mati. Bocah ini akan pergi ke neraka bersamamu. Karena kau sangat menyukai keluarga kerajaan berserker, maka itu sempurna. Biarkan keluarga kerajaan ini pergi ke neraka bersamamu. Sementara semua orang mengobrol dan tertawa, Po Jun dan yang lainnya sudah didorong ke panggung eksekusi. Waktu yang tepat telah tiba, eksekusi dimulai. Atas perintah itu,
beberapa algojo berserker masing-masing mengayunkan kapak raksasa bercorak harimau. Kapak raksasa itu memancarkan cahaya dingin yang menakutkan, dan darah kering di atasnya menunjukkan bahwa itu bukan pertama kalinya mereka digunakan. Mu Chen tampak menyesal dan berkata, "Yang Mulia Po Jun, saya sangat menyesal. Saya tidak kompeten dan telah menyebabkan Anda jatuh ke dalam situasi ini." Po Jun berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Mu Chen, kamu tidak perlu mengatakan itu. Itu bukan salahmu. Sayang sekali aku tidak bisa lagi melayani Tuhan." Di belakang telinganya, sudah terdengar suara hembusan angin yang bersiul. Itu adalah suara pendekar pedang yang mengayunkan kapak besarnya. Po Jun menghela napas dan memejamkan mata. "Tuanku, Po Jun tidak kompeten, semoga tuanku menjaga dirinya sendiri di masa depan." Namun, saat dia menutup matanya, beberapa sinar cahaya ilahi tiba-tiba jatuh dari langit. Tekanan setiap sinar cahaya berada di luar imajinasi semua orang. Kekuatannya, dalam sekejap, memotong semua pendekar pedang menjadi abu. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan keras, dan Po Jun tiba-tiba membuka matanya, menatap ke langit dengan tak percaya. Seberapa familiar aura ganas itu? "Tuanku." Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen memimpin orang banyak turun. Semua berserker yang hadir langsung marah. "Manusia. Itu sebenarnya manusia. Berani sekali ras manusia menerobos masuk ke tanah suci klan berserkerku. Berani sekali. Sekelompok manusia bodoh ini ingin merampok tempat eksekusi klan pejuang gila kita. Ini sungguh konyol." Mu Chen berteriak keras. "Tuan Xiao, tolong selamatkan Yang Mulia Po Jun secepatnya. Bawa dia pergi dari sini." Xiao Chen menjentikkan jarinya dan menghancurkan semua belenggu di Po Jun. "Aku serahkan saudaraku kepada kalian, para berserker. Apakah begini cara kalian memperlakukannya? Lepaskan aku, beraninya kau berkata begitu." Mu Chen terkejut, lalu seolah teringat sesuatu, dia langsung berteriak lagi. "Tuan Xiao, apakah Anda ingin berperang dengan klan berserker? Jangan bertindak gegabah. Kekuatan klan berserker jauh di luar imajinasi Anda." Xiao Chen mencibir. "Lalu kenapa? Siapapun yang memprovokasiku, Xiao Chen, akan mati." Pada saat ini, sekelompok berserker mulai maju perlahan. Semua orang menyeringai. "Wah, tidakkah menurutmu kata-katamu sedikit terlalu sombong? Beraninya kau mengatakan itu di depan klan berserker kita. Kita tidak bisa berpura-pura tidak mendengar apapun. Tahukah kau apa yang akan terjadi pada mereka yang berani memprovokasi klan berserker?" Xiao Chen tersenyum dingin dan berkata, "Memangnya kenapa kalau kamu seorang pendekar gila? Kalau aku bilang kamu pendekar gila, berarti kamu pendekar gila. Kalau aku bilang kamu bukan pendekar gila, berarti kalian berdua bukan apa-apa." Kalimat ini benar-benar membuat marah semua berserker yang hadir. Betapa bodohnya manusia. "Pergi. Bunuh dia, jangan biarkan anak ini lolos hidup-hidup." Mu Chen segera berteriak pada Po Jun. "Yang Mulia Po Jun, cepatlah dan kaburlah bersama gurumu. Dia pasti akan mati di sini. Dia pasti tidak akan mampu mengalahkan begitu banyak berserker. Tolong biarkan dia kabur secepatnya." Po Jun menatap punggung Xiao Chen dengan ekspresi berapi-api dan saleh, dan berkata dengan tegas. "Tidak. Kau terlalu banyak berpikir. Tuanku adalah makhluk paling berkuasa di dunia. Aku tidak akan pernah mempertanyakan keputusannya, aku hanya akan mematuhi keputusannya." Mu Chen meraung. "Kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan tempur klan berserker. Bahkan jika dia adalah dewa perang 100 domain, dia pasti akan mati saat menghadapi klan berserker. Klan berserker tidak akan mati kecuali mereka menghadapi kekuatan tempur yang ekstrim. Bukan saja mereka tidak akan mati, tetapi setiap kali mereka diserang, mereka akan menjadi lebih kuat. Semakin dekat serangan itu dengan kematian, semakin besar kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial. Lebih dari 30 berserker di level Dewa Perang sudah cukup untuk membunuh Dewa Perang 100 domain." Po Jun menggelengkan kepalanya sedikit. "Tidak. Kau tidak tahu apapun tentang kekuatan tuanku. Anda bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia." Mu Chen mendesah dalam-dalam. Matanya penuh dengan ketidakberdayaan, seolah-olah itu karena Po Jun tidak mendengarkan nasihatnya. Pada saat ini, anggota suku Meteor sudah mendekati Xiao Chen. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba berbicara lagi. "Bunuh mereka semua, jangan tinggalkan seorang pun." Ketika kalimat ringan ini diucapkan,
banyak orang berserker tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan senyum mengejek. Tampaknya kata-kata Xiao Chen hanyalah lelucon. Namun, tepat setelah kalimat ini jatuh, cahaya pedang tertinggi tiba-tiba jatuh dari langit. Itu adalah cahaya pedang tingkat peri. Ledakan. Sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar dari kerumunan berserker. Segera setelah itu, sebelum semua berserker bisa bereaksi, sinar pedang kedua, ketiga, dan keempat yang tak terhitung jumlahnya semuanya menebas satu demi satu. Bersambung.